Tapi saya melihat memang dari apa yang dialami oleh Bang Haris dan Mbak Fathia, itu sebetulnya ada pola yang sama yang dialami juga oleh Bang Novel Baswedan ketika melakukan penyidikan. Intinya kan sebetulnya ada sesuatu yang ingin dibongkar. Ambil contoh kasus saya dengan Fathia hari ini. Iya. Dari seberang tuh ada yang teriak-teriak, bawa aja ke pengadilan, bawa aja ke pengadilan. Kami nggak, saya dan Fathia, insya Allah nggak sedikit pun kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Hari ini saya berkesempatan untuk berbincang dengan sahabat-sahabat. Ada dua orang nih, jagoan semua. Mas Haris Azhar sama Lakso Anandito. Wah, luar biasa semuanya. Apa kabar Mas Haris? Baik, Mas. Mas Lakso? Waduh, luar biasa. Kita semua tentunya tahu ya, Mas Haris ini pejuang dari dulu nih. Dulunya kapan Mas Haris ya? Tentu kita nanti bisa tanya banyak hal Mas Haris tentang banyak kepedulian, banyak upaya-upaya yang dilakukan, dan itu semua tentunya membuat kita bisa mencontoh ya dan menteladani. Saya pikir seperti itu hal yang penting. Kita mulai menyapa dari Mas Haris Azhar. Ya. Apa kabar Mas Haris? Baik, Mas. Makasih Mas Novel. Giliran saya diundang nih sekarang. Iya. Gantian Mas Haris ya. Gantian. Mas Haris bisa nggak cerita secara garis besar tentang pengalamannya Mas Haris nih selama ini? Semua orang tahu Mas Haris adalah orang yang luar biasa dalam berjuang dan konsisten. Ya. Mas Haris bisa cerita secara singkat kira-kira bagaimana pengalamannya Mas Haris dalam bidang-bidang perjuangan, kepentingan kepedulian dan hak asasi manusia dan lain-lain. Saya itu awal mulanya ya soal HAM itu mungkin karena saya agak sedikit punya pengalaman yang nggak sengaja, karena ya mungkin karena saya hidup di keluarga minoritas ya, keturunan, tapi hidup di tapi nggak tahu kenapa saya pengen main sama orang pada umumnya gitu. Jadi kadang-kadang ya suka dapat diskriminasi dalam candaan-candaan. Iya. Dan jadi kadang-kadang saya suka mikir sendiri gitu. Tapi saya nikmati aja, jalan terus sampai saya belajar hukum. Tapi saya juga kuliah juga sosiologi gitu ya. Baca-baca, jadi memang kayak punya ketertarikan secara alamiah pada isu-isu hukum dan isu-isu sosial. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk kerja di ruang sosial itu, ketempatan bisa di Kontras singkatnya. Dan ya bukan menikmati, tapi nggak susah buat saya untuk menerima logika hak asasi manusia dan hukum itu. Iya. Karena saya juga belajar, tapi juga saya punya kayak macam koneksi gitu, Mas. Nah, waktu saya di kampus terakhir dan juga di Kontras terlebih-lebih, saya belajar banyak hal lah soal apa yang saya pelajari, tapi bagaimana berkoneksi dan akhirnya berurusan dengan masalah yang lebih real. Nah, itu yang membuat saya banyak belajar ya, banyak coba cari tahu. Kebetulan juga dikelilingi waktu di Kontras itu ketemu juga dengan orang-orang yang dia bicara hukum atau HAM itu bukan dari buku, tapi dari pengalamannya. Jadi kita ketemu orang dari wilayah konflik, dari orang yang korban kekerasan, orang yang susah akses keadilannya dan lain-lain. Ketemu lagi orang kayak Munir, banyak lah. Saya dari Munir juga belajar banyak juga. Dan Munir juga seorang pembelajar ya. Jadi saya juga ngikutin bagaimana dia belajar gitu, saya pelajari juga. Jadi yang belajar dipelajari gitu. Nah, tapi ya kita snowball aja semua di Kontras, dan Kontras itu punya komunitas yang cukup luas ya. Nah, itu pernah ada satu korban pelanggaran HAM, itu pernah bilang begini, Kontras itu atau
organisasi-organisasi seperti Kontras, YLBHI dan lain itu, dia bilangnya gini, itu fakultas bidang HAM yang sesungguhnya. Iya, iya. Nah, jadi ya ceritanya begitu, Mas. Lalu juga ketemu sama banyak kasus. Ya, alhamdulillah udah lebih dari 20 tahun lah kerja di bidang kayak begini. Iya. Jadi ya ketemunya orang macam-macam. Iya, iya. Dari yang korban kekerasan, korban yang haknya atau semua segala macam itu. Iya. Yang jadi karena latar belakang ekonomi, latar belakang politik, latar belakang identitas. Iya. Terus kita juga diserang, macam-macam serangannya. Iya. Jadi ya, tapi ya saya bersyukur aja ya dapat kesempatan untuk mudah-mudahan ini bisa dibilang berbuat baik gitu ya. Iya. Meskipun difitnah dan dituduh macam-macam, sekarang saya dilaporin polisi, Iya. Gak apa-apa lah. Itu bagian, saya juga dulu pernah dilaporin polisi juga. Iya. Saya sebutnya digodain gitu, dengan cara-cara seperti itu. Iya, iya, iya. Tapi ya nggak tahu ke depan, mudah-mudahan masih ada tenaga bisa tetap kayak beginilah kira-kira begitu. Iya, 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 luar biasa nih. Memang saya bisa bayangkan ya Mas Aris, karena saya pernah jadi polisi ya dalam tugas kepolisian di KPK. Saya sering bicara juga sama teman-teman NGO, terutama yang terkait pejuang-pejuang keadilan ya, seperti YLBHI, Kontras dan lain-lain. Saya nggak bisa bayangkan kalau orang-orang yang berjuang untuk membantu orang-orang yang menjadi korban dari hak asasi manusia itu nggak melakukan hal itu. Kita lihat berapa banyak kekerasan, terus tindakan-tindakan sewenang-wenang, diskriminatif, pelanggaran hukum. Jadi saya pernah di suatu saat hadir di acara di Komnas HAM, di mana para korban-korban HAM itu bercerita, dikasih waktu 5 menit. Waktu itu saya dikasih kesempatan juga bicara karena saya juga pernah menjadi korban terkait dengan masalah upaya memberantas korupsi kalau saya. Ketika saya mendengarkan mereka bercerita, saya sampai lupa kalau saya jadi korban. Saya greget terlihat. Saya pikir ya Allah, sejahat itu orang-orang itu berbuat. Jahatnya luar biasa. Jadi saya pikir, ketika kemudian kita nggak peduli atau membiarkan, luar biasa. Makanya saya bisa memahami ketika Mas Haris tadi katakan merasa beruntung karena berkesempatan berbuat. Karena setiap orang yang masih berpikir waras, berpikir punya hati lah gitu. Ketika melihat keadaan begitu terus dia nggak berbuat, rasanya bermasalah ya. Tentu kita juga berharap orang-orang semakin banyak peduli, semakin banyak mau bersuara, dan setiap pembungkaman itu mesti harus dilawan dan tidak boleh dibiarkan. Terkait dengan upaya yang banyak terjadi ini, kriminalisasi, pembungkaman dan lain-lain yang dilakukan. Sekarang kan saya dan kawan-kawan ikut di IM57, sekretarisnya Lakso. Kita juga ingin bisa berbuat ya Lakso ya, bagaimana bisa ikut berkontribusi walaupun kita mungkin masih belajar ya, nggak kayak tokohnya Mas Haris ya. Kita masih belajar untuk bisa mau berbuat. Tentunya kita ingin bisa ada kepedulian, bisa turut lah dalam kepedulian terkait dengan kepentingan publik lah, terutama anti korupsi. Karena masalah ketidakadilan atau kesenang-senangan itu korupsi juga di dalam penegak hukum. Ujung-ujungnya mau nyolong duit. Nyolong duit, iya. Lakso gimana? Ada tanggapan atau cerita soal itu, Lakso? Ya, jadi kalau kita ini sebetulnya kan masa transisi ya Bang Novel. Iya. Bang Haris. Jadi IM57 ini adalah kendaraan baru bagi ex-penyidik, ex-pegawai KPK untuk berjuang di ranah publik. Dulu kita masuk menjadi bagian dari negara, tapi bagian negara yang baik lah, kutip ya, untuk bisa berkontribusi dalam proses pemberantasan korupsi. Nah, pasca itu memang kita ada penyesuaian Bang Haris untuk masuk ke ranah publik. Kebetulan Dewan Penasehat ini salah satunya Bang Novel Baswedan ya. Saya sebetulnya yang ngikutin arahan Bang Novel ya, sebagai pelaksana eksekutif ya, dalam hal ini sekretaris jenderal untuk bisa melaksanakan proses tersebut. Tapi saya melihat memang dari apa yang dialami oleh Bang
Haris dan Mbak Fathia, itu sebetulnya ada pola yang sama yang dialami juga oleh Bang Novel Baswedan ketika melakukan penyidikan. Intinya kan sebetulnya ada sesuatu yang ingin dibongkar dari proses oligarkis yang ada di Republik ini. Bang Haris melakukan itu, Mbak Fathia melakukan itu. Mungkin banyak teman-teman lain melakukan itu. Termasuk kenapa menjadi alasan kawan-kawan KPK juga dipecat karena mencoba untuk membongkar praktik oligarkis yang ada di negara. Dan hasilnya apa? Hasilnya ceritanya Bang Haris ini dikriminalisasi, Mbak Fathia dikriminalisasi, Bang Novel dulu sempat dikriminalisasi juga, dan bahkan diserang secara fisik. Dan kawan-kawan 57 orang hari ini dipecat dari KPK. Jadi sebetulnya kalau bicara mengenai koneksi batin ya, kalau Bang Haris tadi cerita bagaimana pengalaman pribadi dengan saat ini apa yang sedang dihadapi, itu ada koneksi. Kita pun merasa di M57 ada koneksi. Itu kenapa kemarin pada saat Bang Haris dan Mbak Fathia itu akan dijemput paksa, kita pun langsung melihat ini suatu proses yang tidak bisa dilepaskan dari upaya Mbak Haris dan Mbak Fathia membongkar praktik oligarkis yang ada di negara ini. Itu kenapa ya kita concern sekali dengan itu dan mencoba untuk bisa bertindak dari sisi sekarang kita sebagai komponen masyarakat sipil untuk bisa membantu membongkar. Ini nih Mas, jadi kesewenang-wenangan kalau dulu zaman Orde Baru. Kesewenang-wenangan itu kan lebih cenderung pada fisik ya. Nah kalau sekarang itu fisik masih serangan fisik, tapi juga menggunakan instrumen hukum. Jadi kelompok oligark ini, kelompok politik dan kelompok bisnis yang berkelindan ini, juga banyak menggunakan instrumen hukum untuk meminggirkan si kelompok-kelompok atau orang-orang yang coba mengungkap fakta dari itu. Nah, ini memang makanya ada gawe penting ya. Kalau teman-teman IM57 itu kan sebetulnya itu konstruksi negara yang benar ya, kerja benar di lembaga negara gitu, supaya negara memang tujuannya itu. Tapi begitu kerja benar dipinggirkan, dijadikan korban kan, jadi korban juga. Nah sekarang bangkit lagi nih untuk kerja lebih meluaskan dirinya, dan bersolidaritas dengan korban lain. Bersolidaritas juga. Betul. Memang PR kita ini adalah bagaimana supaya hukum ini nggak digunakan untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu, untuk tujuan-tujuan yang haram. Nah ini yang PR kita lah sebetulnya, sama-sama semua. Memang kita harus saling mendukung untuk perluas pengaruh ya. Artinya mengajak semua orang-orang yang belum paham juga dipahamkan. Mungkin barangkali masih ada yang belum dapat informasi atau mengerti bahwa Mas Haris ini dengan Lokataru ya, karena punya lembaga Lokataru, itu banyak mengungkap hal-hal atau apakah mengungkap atau bersama-sama dengan beberapa NGO yang lain mengungkap terkait dengan hal-hal yang sifatnya korupsi atau kebocoran kekayaan negara, terutama di sektor sumber daya alam dan lain-lain. Saya sering mendengar, saya sering diskusi sama Mas Haris. Bahkan saya salut sekali, Mas Haris itu gigih sekali, luar biasa. Saya masih baru belajar ini. Benar Mas Haris? Saya maksudnya luar biasa. Itu terbalik maksudnya. Mas Haris luar biasa. Tapi yang menarik adalah melihat upaya untuk membongkar itu, untuk membawa itu semua ke ruang terang. Artinya selama ini yang di ruang gelap, mungkin orang bisa menduga-duga ada kebocoran, ada dugaan korupsi dan lain-lain. Ketika dibawa ke ruang terang, itu kan resikonya berat. Bahkan resikonya diserang, dikriminalisasi dan lain-lain. Mas Haris tahu, Mas Haris dari lawyer saya beberapa kali. Gimana Mas Haris melihat itu? Terus hal yang penting begini, kita kan ingin mengajak orang nih, orang-orang yang merasa punya nasionalisme, punya rasa memiliki negara ini, nggak boleh diam dong. Kalau ada hal itu, dorong ke permukaan, berani berbicara, baik dia warga negara yang swasta, maksudnya sipil, ataupun ASN, atau aparatur, atau siapapun. Karena kita sama-sama yang punya negara. Nah,
apa nih Mas Haris yang bisa dijadikan apa ya penyemangat lah bahwa hal itu terpenting di tengah-tengah resiko itu? Begini, saya suka ditanya orang, kamu nggak takut gitu? Iya. Saya takut, saya penakut Mas. Iya. Saya takut bahwa kita nggak punya masa depan. Betul. Saya takut bahwa anak cucu kita itu nggak bisa hidup. Iya. Nah itu persoalan ketidakadilan generasi. Iya. Kita hidup enak-enak, ngambil kenikmatan, Iya. yang itu menjadi sampah buat hari esok anak cucu kita. Ya kita kan pasti bergaul sama cacing nanti kan. Iya. Gabung underground kan kita mah. Tinggal. Nah, waktu kita sudah melebur dengan tanah, meninggal, anak cucu kita kan nanti maki-maki kita. Iya. Nah, ya. Mas Novel kan anaknya banyak. 5 nggak banyak. 5, ya lumayan. Lumayan. Nanti mereka bilang, oh Abi kok begini sih? Iya. Gak ceritain kalau suhu kita naik 3 derajat. Iya. Nah, saya takut disumpahin sama generasi masa depan. Betul. Nah, itu satu. Jadi soal ketidakadilan generasional. Kalau di HAM itu namanya intergenerational rights, hak antar generasi. Nah, jadi kita harus menunjukkan bahwa kita mempertahankan apa yang baik untuk mereka di hari esok. Iya. Itu satu. Yang kedua, kita tuh punya ketakutan, tapi ketakutan kita harus kita tempatkan secara baik. Iya. Nah, kekhawatiran tersebut harus kita kelola. Nah, kalau saya rumusnya, pinter itu banyak orang pinter. Nah, tetapi pinter itu harus dikombinasikan dengan keberanian. Iya. Keberanian itu bukan jadi jagoan, tapi harus dengan satu premis ya, kalau dalam ilmu logika disebutnya premis, bahwa kalau kita tahu modalitas atau kebenaran dan cara mendapat kebenaran itu, artinya kita nggak perlu takut. Gitu. Justru sudah wajib berani namanya. Iya. Jadi orang tuh wajib berani, tapi juga harus dikombinasikan dengan pengetahuan, mengetahui faktanya dan lain-lain. Sebelum saya lanjut ke Mas Lakso, saya mau nanya ke Mas Haris. Mas Haris berupaya menyampaikan itu, melakukan itu, untungnya secara pribadi ada nggak? Maksudnya, siapa tahu orang selalu berpikir kan selalu untung rugi itu orang sekarang. Iya. Dapat uang nggak untuk berbuat begitu, menyampaikan kebaikan itu, kira-kira seperti apa Mas Haris? Kalau uang malah keluar uang barangkali. malah keluar uang Mas. Iya. Tapi untungnya apa ya? Saya nggak ngerti Mas. Iya. Saya udah bukan menikmati, tapi ya saya percaya bahwa ini sesuatu yang bukan saya, tapi sebisa mungkin sebanyak orang melakukan hal ini, melakukan bicara soal kepentingan bersama, soal hak asasi manusia. Nah itu saya menganggap bahwa semakin banyak semakin baik. Iya. Memang kalau nanti sudah semua bekerja, otomatis situasi membaik. Iya. Kebaikan itu secara nggak langsung datang ke kita, Mas. Baik, benar. Iya betul. Memang sebaik-baiknya orang yang bermanfaat buat orang lain, bermanfaat orang banyak. Lalu seperti itu. Cita-cita saya Mas, waktu muda. Saya kalau sholat tuh saya doanya pengennya itu. Tapi terakhir saya nggak bukan mengkoreksi, tapi memikirkan doa itu. Kok saya nggak mikirin saya berbuat baik buat orang tua saya aja atau keluarga saya aja. Tapi saya pikir-pikir enggak lah, kan pasti mereka juga bangga kalau misalnya saya bisa berbuat baik buat banyak orang. Luar biasa. Nanti kita memaknai lagi diskusi itu di sesi terakhir nanti barangkali ya. Mas Lakso barangkali. Ya kalau saya memperhatikan ya diskusi antara Bang Novel dan Bang Haris, sebetulnya kan ini soal konsistensi ya Pak ya. Iya. Sebetulnya pertanyaan mendasarnya gimana Bang Novel sejak dari kepolisian sampai dengan di KPK tetap konsisten. Dulu saya pernah ketemu beberapa
orang ya yang kerja di Balai Konservasi cerita mengenai kiprah Bang Novel di kepolisian. Memang dari dulu Bang Novel ya gini gitu. Dan pun Bang Haris Azhar pun kita udah tahu, tidak lagi perlu kita ceritakan di mana waktu dulu misalnya revisi Undang-Undang KPK bukan hanya ada di televisi, Bang Haris ada langsung di lapangan membersamai teman-teman mahasiswa. Jadi kalau saya pikir ini soal menjaga konsistensi, dan memang untuk menjaga konsistensi ini saya mungkin tidak bisa cerita terlalu banyak, karena saya ada di dua orang yang memang selama ini berhasil untuk menjaga konsistensi. Tapi dalam konteks Indonesia memanggil 57 plus itu sebetulnya salah satu alasan kenapa wadah ini berdiri dan eksis ya, itu ya sebetulnya untuk menjaga konsistensi teman-teman. Dimanapun ada yang di ASN following, ada yang bekerja sebagai profesi swasta mungkin dan lain-lain, tapi harus punya visi satu, yaitu ketika dipanggil nantinya, ketika ada urusan nih Bang Haris dan Mbak Fathia yang sebetulnya dalam konteks korban itu sama ya, membongkar oligarkis tiba-tiba mendapatkan dampak, bukan oligarkis yang didukung untuk dibongkar, tapi alih-alih mereka malah dikriminalisasi ya, IM57 bukan hanya sunnah untuk bergabung dalam pembelaan, tapi merupakan suatu kewajiban. Kenapa? Karena ya sebagai korban sekarang kita harus bangkit, bukan hanya sebagai korban, tapi menjadi satu korban yang berkumpul menjadi satu pasukan untuk mau dan bersama-sama membongkar praktek oligarkis yang ada. Tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Misalnya dari M57 kita punya tim investigasi. Mungkin kalau lawyering kan sudah ada teman-teman YPHI, sudah ada teman-teman lain untuk bisa membantu membongkar praktek yang memang itu dipersoalkan oleh Bang Haris misalnya. Jadi kalau saya sih melihatnya seperti itu. Iya. Memang gini ya, kita juga khawatir apabila praktek-praktek seperti ini terjadi, betul-betul terjadi dan dilakukan. Saya yakin kalau Mas Haris tidak mungkin takut lah. Saya juga pernah mengalami itu dan saya menghadapinya dengan tidak takut. Belajar dari Mas Haris juga. Tapi lempar lagi ke sini. Tapi poin yang kekhawatiran yang saya pikirkan adalah kalau pola-pola seperti ini itu dibiarkan dan kemudian berhasil terjadi, saya khawatir ini menakut-nakuti orang yang belum berbuat, anak-anak muda dan lain-lain. Jadi saya pikir itu bahaya sekali sebenarnya. Padahal fenomena terjadinya kerusakan, kerugian, ketidakadilan, tadi yang soal saya bilang kerugian termasuk yang dimaksud adalah kekayaan negara yang banyak yang kemana-mana, yang bocor, sumber daya alam dan lain-lain, itu masif dan besar. Ketika kita terus kemudian kehilangan orang-orang untuk mau berkontribusi dengan mau membawa itu ke ruang terang, ke permukaan, agar dibenahi, agar diambil kembali, diperbaiki dan lain-lain. Karena apa? Itu kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara. Jadi saya pikir di situ poin pentingnya. Tapi saya ingin mendengar dari Mas Haris nih. Kalau Mas Haris gimana tuh pandangan Mas Haris soal tadi itu upaya-upaya pembungkaman yang banyak terjadi dan dengan banyak cara diantaranya kriminalisasi. Memang kita di Lokataru itu, Mas Novel, Mas Lakso ya, salah satu riset kita itu fokusnya ke namanya shrinking civic space. Jadi pengerdilan ruang warga. Nah kita tuh ketemu beberapa model. Jadi gangguannya fisik, lalu fitnah, lalu membuka doxing membuka personalitinya seseorang, lalu ada gangguan hukum atau administrasi, digugat perdata, dilaporkan polisi dan lain-lain, atau administrasi organisasinya digangguin, dipimpin kayak gitu. Nah ini yang banyak terjadi. Siapa yang jadi korban? Itu biasanya teman-teman profesi di kelas menengah ke bawah, kayak semacam petani, buruh, tokoh-tokoh kampung lokal di masyarakat adat, sejumlah bahkan pegawai PNS ya. Mas Novel, Mas Lakso kan udah ngerti banget lah, ngalamin sendiri. Tapi saya juga punya beberapa kasus PNS itu. Ada satu ibu yang kita dampingi, dia digeser gara-gara dia pernah nggak mau bersetuju dengan satu perencanaan yang koruptif di satu kantor kementerian, digeser dia.
Nah, tapi akhirnya dia menang di pengadilan. Jadi PNS itu sebetulnya yang baik tuh banyak. Banyak. Ya. Polisi yang baik tuh banyak. Tentara yang baik tuh banyak. Cuma memang begitu mereka nggak mau berorkestra dengan satu rencana-rencana jahat di institusi-institusi tertentu, cenderungnya digeser. Nah, jadi ini yang terjadi, serangan-serangan itu, dan belakangan angkanya makin tinggi, Mas Novel. Dan itu dari waktu ke waktu, dari berbagai tempat, makin dijadikan satu pemakluman oleh mereka-mereka yang menikmati atau berkepentingan agar orang-orang yang datang dengan suara berbeda ini untuk kira-kira dihanyutkan, dipinggirkan, nggak dalam di ruang publik atau di ruang pengambil kebijakan. Nah, ini belakangan ini makin terfasilitasi karena ada perkelindahan ya antara kelompok-kelompok bisnis dan kelompok politik dengan kelompok-kelompok yang ada di dalam kekuasaan, saling menikmati. Ambil contoh kasus saya dengan Fathia hari ini. Dari seberang tuh ada yang teriak-teriak, bawa aja ke pengadilan, bawa aja ke pengadilan. Kami saya dan Fathia, insya Allah nggak sedikit pun kita takut atau khawatir ke pengadilan. Kami itu menolak kenapa negara instrumennya digunakan untuk mengkriminalisasi saya dengan Fathia, tapi tidak mau mendiskusikan temuannya 9 organisasi yang coba bongkar bagaimana Gunung Mas di Papua itu akan atau pernah dimiliki atau akan dimiliki, di mana ada unsur konflik of interest-nya dari satu pejabat yang cukup berkuasa di Republik ini. Gitu. Nah, jadi di situ letak kita bukan takut atau khawatir ke pengadilan. Kita akan jalani itu. Pokok masalahnya nggak dibawa ke permukaan ya. Tapi pokok masalahnya tidak dibawa ke pokok permukaan, dan negara kok lebih mau cenderung ngandangin kita daripada memfasilitasi. Nah, sebenarnya situasi ini muncul di mana-mana. Menolak, menyandingkan informasi berbeda, atau sedang, kalau Mas Novel sama Mas Lakso dan teman-teman yang lain itu kan sebenarnya sedang, bahasa gampangnya lagi hot-hotnya ngungkap korupsi. Ada juga yang menolak satu kebijakan negara, ada juga yang menyampaikan informasi atau temuan-temuan. Ini adalah pihak-pihak yang cenderung dipinggirkan. Dan makin hari makin pongah. Kekuasaan itu makin pongah. Dan sebetulnya para penguasa itu, penguasa bisnis dan penguasa politik, mereka sedang berlomba dengan dirinya atau dengan kelompoknya yang juga jadi analoginya mukul di sini, tapi semenit kemudian merangkul material di saat bersamaan. Jadi ya gapnya makin serius kita ini. Jadi masyarakat kita ini jadi korban ini makin banyak. Nah, tapi yang pemain-pemainnya makin kelihatan, dan otomatis sebetulnya jarak yang makin serius ini akan meledak pada satu titik tertentu. Karena orang mau sampai kapan orang dipinggirkan, dihina, lalu penguasaan makin dikuasai oleh sekelompok orang. Nah, itulah repotnya. Makanya oligarki itu ditentang. Karena kita nggak mungkin juga keluar dari dunia usaha, nggak mungkin. Jadi dunia bisnis itu tetap harus ada karena dia membantu tata kelola kehidupan kita. Dunia usaha itu kan kerjanya kan mencari keuntungan. Mencari keuntungan. Boleh, bukan nggak boleh. Ya, jadi dia mengakumulasi keuntungan itu. Tapi kenapa kalau kita lihat sejarah negara, kenapa kita pengen punya negara, atau harus ada negara, atau harus ada yang mengelola? Karena dia tugasnya mendistribusikan, memastikan bahwa tidak boleh ada orang kelaparan di pinggir jalan. Pemerataan pada hasil ya, bukan pada kesempatan aja. Jadi kalau dulu saya ngobrol sama Rocky Gerung, dia bilang tugasnya negara itu distribusi, yang harus bisa
berhadapan dengan si pebisnis yang kerjanya akumulasi. Oke. Tapi kalau negara ikut-ikutan akumulasi, bahkan dia menduduki posisi negara untuk mempermudah akumulasi, ya otomatis distribusi nggak jalan. Kesenjangan tambah jauh. Kesenjangan tambah jauh. Dan masyarakat yang dijauhkan dari distribusi dan kesejahteraan tadi itu, dia akan meledak. Ini soal tunggu waktu aja. Memang kalau melihat dari hal itu semua tadi, mestinya ada peran politik tuh, peran dari sektor politik gitu untuk bikin keseimbangan itu. Tapi kan kita sering melihat hal itu nggak terjadi. Bahkan celakanya kalau kita lihat di indeks persepsi korupsi, salah satu faktor yang terbesar yang mempengaruhi indeks persepsi korupsi kita ini anjlok atau rendah. Bahkan kita sekarang posisi di bawah Timor Leste kalau nggak salah ya. Itu diantaranya adalah korupsi di sektor politik. Dan perbaikannya juga masih belum terlalu banyak bisa berjalan. Langsung barangkali bisa jelaskan soal itu, Sob. Iya. Jadi saya sebetulnya melihat ada fenomena yang menarik ya, Bang Haris. Tadi Bang Haris sempat menyinggung soal pengadilan. Iya. Kalau kita merujuk ke hasil survei terbaru ya dari World Justice Project, kalau Indonesia diurutkan sebagai negara yang pengadilannya bisa dijadikan alat untuk bisa mengakses keadilan, yaitu kita masih di urutan 98 dari 136 negara. Okay. Artinya memang sangat wajar ketika hal ini orang bertanya-tanya mengenai bagaimana hukum harus ditegakkan melalui lembaga dan institusi hukum yang ada. Dan dalam konteks inilah sebetulnya saya ingin menarik kembali soal rule of law, yang itu merupakan esensi penting dari kita bernegara, bukan rule by law. Yeah. Rule of law dan rule by law itu sebetulnya bedanya apa? Bedanya kan tipis saja, ada of ada by. Yeah. Kalau rule of law, bagaimana suatu negara itu dikelola berdasarkan hukum. Yeah. Kalau rule by law, bagaimana hukum bisa digunakan oleh kekuasaan untuk bisa mempertahankan kepentingan-kepentingannya karena by law. Nah, saya melihat sebetulnya ada fenomena di mana ketika seseorang saat ini ya sudah diangkat menjadi pejabat publik, menjadi pimpinan suatu institusi dan lain-lain, maka ada satu perintah yang seragam. Bahkan saya melihat ada fenomena sekarang itu untuk bisa mensatukan value dari ASN untuk patuh dengan pemerintah. Nah, dalam konteks ini sebetulnya harus dilihat bahwa memang betul kita harus bisa menjalankan fungsi yang baik gitu, sebagai aparatur sipil negara, sebagai warga negara dan lain-lain. Tapi selama ada batasan-batasan bahwa yang pemegang kekuasaan itu tidak boleh menggunakan instrumen kekuasaan yang dimiliki, termasuk perangkat hukum, termasuk aparatur penegak hukum, termasuk sumber daya ekonomi dan lain-lain untuk bisa melawan hukum yang sudah disepakati dalam konstitusi. Nah, ini fenomena yang sangat berbahaya menurut saya, Bang. Ketika orang dipaksa untuk patuh kepada penguasa dan tidak boleh mengganti penguasa dengan dalih bahwa sudah dimenangkan melalui proses pemilu yang demokratis. Kalau kita belajar dari sejarah pun di banyak belahan dunia, pemimpin-pemimpin otoriter itu pun sebagian dipilih melalui proses pemilu yang demokratis. Nah, disitulah saya pikir kenapa dulu konsep rule of law itu hadir. Jadi konsep ini memang untuk bisa menjaga, karena tendensi kekuasaan untuk bisa disalahgunakan itu tinggi. Apalagi Pak, ketika kekuasaan itu bertemu dengan bisnis. Godaannya banyak. Profesor John Ruggie, dia yang bangun UN Guiding Principles on Business and Human Rights, itu menekankan ada 3 kekuatan penting dari bisnis. Dia bisa mengintervensi kebijakan politik dan kebijakan yang mengatur regulasi di sektor dia. Bisnis juga bisa mempunyai resource yang membuatkan asimetris relation ya antara publik dengan bisnis. Bayangin satu orang gitu menghadapi bisnis yang sedemikian, apalagi kalau bisnisnya bergabung dengan kepentingan pejabat kayak Bang Haris gini kan, akhirnya susah. Nah, di situ saya melihat bahwa memang disitulah sebetulnya esensinya simpel, Bang. Gimana rule of law itu betul-betul ditegakkan.
Tidak sepenuhnya apa yang dilakukan oleh penguasa itu harus dibenarkan. Tidak sepenuhnya apa yang dihasilkan kebijakan oleh penguasa itu pasti sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku. Nah itulah sebetulnya kalau saya melihat esensi yang penting untuk bisa diterapkan saat ini. Iya, iya. Wah, menarik. Memang kalau kita mikirkan itu semua, kadang-kadang kita merasa gregetan gitu ya. Tapi ya kita mesti sadar lah bahwa segala sumber daya yang dimiliki negara ini kan sebenarnya adalah milik rakyat, milik masyarakat. Dan kita semua berkeinginan itu semua dikelola dengan benar, dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu peran dari semua elemen masyarakat untuk peduli, untuk mau kritis, untuk tidak membiarkan ada suatu praktek-praktek buruk yang terjadi, yang itu merugikan mereka, itu sangat penting. Barangkali saya ingin bisa memberikan kesempatan ke Mas Haris untuk memotivasi semua pihak, untuk mau peduli, untuk terus mau kritis, dan untuk mau memperjuangkan hak-haknya masyarakat, haknya bangsa dan negara, yang itu merupakan haknya generasi-generasi yang akan datang nanti. Monggo, mulai dari Mas Haris dulu. Kalau satu tuh Mas, ini kadang-kadang bukan ilmunya, tapi psikologinya. Oke. Jadi jangan panik dan jangan takut. Gitu. Jadi memang kadang itu kejahatan itu ketika dia tercipta, itu memang dia mencurinya momen-momen yang sangat singkat. Iya. Atau memang dengan sebuah perencanaan yang sangat baik. Iya, iya. Yang kadang memang nggak bisa dideteksi seketika dengan oleh orang biasa. Iya. Tapi saya mau ngajak begini, Mas Novel, buat teman-teman yang nonton gitu ya di channel ini. Pertama, siapkan tenaga dan waktu untuk coba cari tahu tentang hal-hal yang terkait dengan dirinya dulu aja. Berangkat dari situ, atau berluangkan sedikit waktu dan tenaga untuk bersimpati atau berempati kalau kita pernah mengalami itu gitu ya, dengan apa yang terjadi pada tetangga atau pada orang lain. Nah, kadang apa yang kita pikirkan atau apa yang pernah kita rasakan, karena kita juga pernah mengalami barangkali, didiskusikan atau disampaikan dalam rangka membantu orang yang lain. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, cari, kadang-kadang itu berani itu bukan berarti terus nyelonong aja, enggak. Konyol itu ya. Konyol. Jadi harus tahu materinya apa, kapan, dengan cara seperti apa, itu perlu diketahui. Tadi Mas Novel nanya, saya suka di ini itu, saya tahu tuh Mas. Potensi-potensi itu selalu terjadi pada diri saya dan pernah saya alami. Tapi saya juga menyiapkan atau menyadari resikonya. Jadi buat masyarakat, kadang itu Anda bukan takut, tapi masyarakat tuh kadang kalau saya suka amati orang datang minta kerjasama atau bantu gitu saya kadang-kadang cuma melihat nih orang sebetulnya pinter, tapi geradak geruduk gitu loh. Nah jadi kadang-kadang saya cuma membantu kesini dulu Bu, habis itu ininya, baru nanti begini, nanti kita bisa tahu hasil. Jadi kadang-kadang butuh perencanaan yang strategis. Nah, kadang orang merasa menyerah pada dirinya. Saya ini bodoh, saya nggak ngerti. Enggak. Jadi potensi itu ada. Nah, jadi menurut saya ada orang yang berani, tapi nggak tahu materinya dari mana kita angkat. Betul. Jadi balik kalau pakai petunjuk-petunjuk resmi, singkat gitu ya, harus tahu resah, berani memunculkan apa yang mereka resahkan. Berani berbagi untuk membantu orang yang lain. Yang ketiga, coba identifikasi. Sebetulnya Anda tahu atau Anda mau jalan. Mau jalan tapi belum bisa memunculkan apa yang mau diurus, maka carilah teman. Nah, kadang itu berbicara dengan atau datang ke tempat atau ke orang yang benar gitu ya, yang urusan ini mesti datangnya ke Mas Novel nih. Nah, datang ke Mas Novel. Jadi penting untuk tahu kepada siapa kita harus memperjuangkan ini atau mengurus sesuatu. Itu satu hal. Yang kedua begini, Mas Novel.
kadang itu kita ini sehari-hari ini kan terjebak pada segala hal yang sangat materialistis. Iya. Di banyak tempat kita ngomongin sesuatu ujung-ujungnya kita dapat apa ini? Kadang-kadang kita lagi ngurusin sesuatu loh ditodong, kita dapat apa ini? Pening juga kepala kita kan? Nah, kita harus percaya, Mas. Saya ingin membangun sugesti ya buat banyak orang. Kita harus percaya kalau hidup bersama kita membaik. Iya. Pertolongan, solidaritas, Iya. kerjasama yang ujung-ujungnya menguntungkan, Iya. itu akan tercipta. Betul. Tapi kemalasan kita atau desperate itu apa ya? Menyerah ya, putus asanya kita kadang-kadang di waktu yang singkat. Iya, iya. Itu justru menggugurkan banyak opportunity ke depan, kesempatan-kesempatan. Ya. Jadi saya tuh ya orang banyak tahu saya temenan sama Mas Novel. Iya. Tapi yang ngeritik Mas Novel juga banyak. Tapi saya dengerin. Iya, iya. Nggak perlu saya sampaikan ke Mas Novel kan? Iya, iya. Gitu. Tapi saya dengerin dalam rangka saya cuma mau bangun begini. Ya kita berteman aja dulu. Iya, iya, iya. Berteman dulu. Nanti suatu hari mungkin kamu bisa saya bawa ketemu sama Mas Novel. Iya, iya. Untuk lebih terjadi pertukaran-pertukaran itu. Informasi, saling belajar. Nah, yang ingin saya sampaikan begini, Mas. Membangun optimisme bersama. Iya. Iyalah, kita hari ini sedang berhadapan dengan rejim oligarki yang bikin undang-undang saya enak udelnya jam 3 pagi disahkan apa segala macam, ya udahlah gitu. Tapi ada teorinya juga yang bilang kalau negara yang untuk ngurusin kita itu gagal, hidup kita nggak berakhir. Kita ada konsep solidaritas tadi. Betul. Kalau bahasanya hari ini namanya konsep blockchain. Iya. Membangun jejaring sendiri dan membesarkan sendiri di situ. Iya. Nah, optimisme itu harus kita bangun. Gitu. Iya, iya, menarik tuh. Gini, kita kan juga sekarang ini kan di antara bertiga yang paling muda Lakson. Dan kalau kita lihat Harus nyanyi deh kalau gitu ya. fenomena anak muda sekarang ini kan banyak yang mereka berpikirnya instan nih, Lakson. Berpikir instan, mikir dirinya sendiri, mau gampangnya aja dan lain-lain. Mengajak mereka untuk bisa memikirkan seperti yang dibilang Mas Haris tadi gimana caranya? Yang paling mudah yang harus jawab dong, ya kan? Tanggung jawabnya dia nih, Mas. Iya. Iya. Jadi sebetulnya ini pertanyaan yang menarik ya, Bang ya. Karena memang kalau kita lihat kan profil dari generasi sekarang itu memang betul-betul agak berbeda ya. Iya. Pun dari zaman saya, Bang. Walaupun ya saya paling muda di sini ya. Jadi memang profilnya itu anak muda sekarang itu sangat cepat dan update dengan informasi. Karena dari kecil biasa memegang gadget ya. Dan tidak asing dengan berbagai informasi KPK. Tapi memang menjadi persoalan adalah untuk bisa menemukan mana informasi yang relevan dan mana yang tidak relevan. Mana informasi yang itu akan bisa digunakan untuk membangun kepedulian, mana yang tidak. Jadi kalau saya lihat sih sebetulnya mengajak anak muda sekarang itu simpel, Bang. Untuk bisa mengajak anak muda sekarang itu, kita harus bisa bicara mengenai bahwa dampak yang akan ditimbulkan ketika Bang Haris dikriminalisasi, ketika Mbak Fathia dikriminalisasi, itu sangat mungkin juga menimpa mereka di masa yang akan datang. Betul, betul. Misalnya ketika mereka, anak-anak muda sekarang cenderung kritis, ketika mereka tidak merasa risih ya ketika harus mengurus SIM, harus dibayar misalnya. Mereka mau video kan sangat mungkin seperti nasibnya seperti Mbak Fathia dan Mas Haris dikriminalisasi. Jadi kesadaran sesimpel itu yang memang harus digunakan mungkin dengan media TikTok, dengan media Instagram dan lain-lain ya. Untuk bisa membangkitkan kesadaran. Jadi nggak usahlah kita bicara mengenai value yang tinggi dan ideal. Tapi untuk anak muda sekarang mungkin bagaimana setidaknya membuat mereka berpikir bahwa itu akan bisa dialami mereka di masa datang. Ketika membiarkan misalnya Bang Novel dipecat, ke depan mereka ngurus KTP. Mungkin bisa lamanya 6 bulan atau 7 bulan nggak apa-apa. Itu simpel itu. Kalau saya sih melihat itu. Iya, menarik nih.
Ya, tadi diskusinya menarik sekali dengan Mas Haris, dengan Mas Lakso. Cuman memang kita nggak mungkin juga bicara terlalu panjang ya, nggak selesai-selesai. Tapi barangkali ada satu hal yang bisa disampaikan dalam closing statement, barangkali itu bisa menjadi keteladanan lah, atau apapun lah, nasihat atau apapun. Mulai dari Mas Haris, monggo Mas Haris. Kalau di Al-Quran kan diajarkan tuh Mas, sampaikan satu ayat, sampaikanlah meskipun hanya satu ayat. Ya. Kalau saya mau ambil metodologinya, mau bilang begini, kebenaran itu meskipun hanya sedikit dan getir, kita harus sampaikan. Ya. Jadi kita harus bangun kapasitas kita untuk bisa menyampaikan kebenaran meskipun itu hanya secuil. Ya, luar biasa. Karena kalau kita kehilangan kesempatan menyampaikan kebenaran meskipun hanya secuil, dan itu kita tahu potensinya jauh lebih besar, atau kita nggak bisa patungan kebenaran dengan orang lain dan menyebabkan kehancuran di tempat lain, pada orang lain, pada kesempatan lain, kita harus mikirkan apakah kita punya kesempatan untuk memperbaiki. Iya. Gitu. Luar biasa. Itu aja sih, menurut saya itu kita harus bangun kapasitas kita di situ. Iya, memang kadang-kala orang selalu berpikir seolah-olah kita hidup akan lama sekali atau berapa lama dan lain-lain. Padahal kita nggak tahu apakah besok kita mati atau masih hidup. Sedangkan kita punya kesempatan berbicara kebenaran sekarang nggak kita lakukan. Gitu Mas Haris. Keren sekali. Mas Lakso, barangkali? Ya kalau saya sih tadi kan Bang Haris sudah memberikan nasihat secara pribadi, saya lebih ke umum Bang. Jadi menurut saya sebetulnya kriminalisasi ini bukan hanya soal Bang Haris dan Mbak Fathia atau teman-teman lain yang saat ini dalam proses kriminalisasi, tapi pembiaran kriminalisasi ini bisa menjadi dampak yang serius bagi bidang-bidang lainnya. Ketika seseorang mengungkapkan kebenaran terkait dengan korupsi misalnya dan kriminalisasi, maka korupsi yang terjadi tidak akan pernah terubah. Ketika seseorang bicara mengenai praktek oligarkis yang terjadi tapi dibungkam dengan kriminalisasi, maka selamanya oligarkis itu akan tetap dicokol. Jadi saya pikir kriminalisasi ini bukan hanya dilihat sebagai individu, tapi harus dilihat sebagai suatu proses yang dapat menyebabkan dampak bagi bidang lain. Dan pada akhirnya pada bidang kita semua yang kehidupan kita sehari-hari. Ya, tentu membahayakan ya. Oke, menarik sekali perbincangan ini. Saya ingin memaknai beberapa hal, bahwa bagi saya tentunya ketika kita mengetahui ada suatu kebenaran dan kita ketidakadilan, ada suatu kejahatan, kita diam, maka itu kita sedang membuat masalah buat diri kita dan orang-orang lain, dan hal-hal yang akan orang-orang yang generasi yang akan datang. Tentunya kita tahu bahwa kita hidup ini berbatas waktu, kesempatan juga tidak selalu ada, maka seharusnya kita harus melakukan kebaikan, bersikap atas ketidakadilan, dan menyampaikan suatu kebenaran di kesempatan-kesempatan yang kita punya. Toh juga kita berani nggak membuat kita cepat mati gitu kan. Terus kita juga takut, dan kita takut tidak membuat kita umur kita lebih panjang. Saya pikir lebih kepada kesempatan dan kemudian waktu yang harus kita gunakan. Saya kira luar biasa, dan satu hal yang ingin saya garis bawahi, bahwa kita semua yang ingin mewujudkan suatu kebaikan, ingin menyampaikan juga kepada Mas Haris dan Fathia bahwa kita semua tentu akan membersamai Mas Haris dan Fathia, dan tentu untuk bisa terus berbuat di masa-masa yang akan datang. Tentunya kita tidak mau suatu keburukan, suatu kejahatan, atau suatu perbuatan-perbuatan yang tercela, yang tidak adil, melanggar hak asasi manusia, itu kemudian tersimpan di ruang-ruang gelap. Saya kira itu poinnya. Semoga ikhtiar kita ini untuk mendiskusikan kebaikan, untuk terus mengajak orang peduli, untuk sama-sama memperjuangkannya. Saya pikir itu semoga bisa bermanfaat, ya. Dan saya pikir apa yang kita bicarakan semoga ada hikmah. Baik, saya kira itu Mas Haris. Saya terima kasih. Terima kasih Mas Sofel sudah diundang. Saya terima kasih sama Lakso. Dan sekali lagi Pemuda Harapan Bangsa nih. Pemuda Harapan Bangsa, dan tentunya Lakso inilah yang diandalkan untuk
kemajuan IM57 bisa berkontribusi untuk kebaikan di masa yang akan datang. Siapa penasehat? Saya hanya menjadi penasehat saya luar biasa. Jadi saya kira itu, cukup panjang kita diskusi, kita berbincang. Semoga bisa mendatangkan kebaikan, dan saya kira kita tetap pada posisi terus menjaga integritas dan anti korupsi. Saya kira sampai di situ saja. Saya tutup dengan salam integritas anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.